suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif wa syarih wa adamun naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Kita baca ininya dulu, matannya dulu ya. Yang udah hafal ditutup. Udah hafal. Kalau Abi udah hafal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Hadithun syarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. Wahurufil ganti bang, wahurufil qasami. Karena ataf ke atas hurufil khafdi. Wa hurufil qasami. Ya wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'it ta'nisis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa ma dalilul fi'li. Apa-apa, ntar gue lama-lama hafal. Oh belum punya kitabnya ya? Hah? Bang Eka belum? Ntar ada AB ada. 3 orang. Ada AB ntar. Ini yang penting ini ada kan? Ada, pegang. Mulai pegang. Kita sekarang kita buka. Bang Bozi baca yang kemarin. Buka kitabnya. Kasih mikrofon ya. Perhatiin ntar gantian harus bisa baca. Ini latihan baca juga, langsung belajar nahwunya juga. InsyaAllah dikasih kemudahan. Amin ya Allah. Ayo bang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bermula ini kalam, huwa ya kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberikan manfaat, bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan sengaja. Yakni bermaksud siapa musannif, annal kalama akan bahwasanya kalam indan nahwiyina nahwiyina indan nahwiyina di sisi para ahli nahwu, huwa ya annal kalam huwa annal kalam lafdhun
Al-lafzu Al-lafzu itu lafaz ila akhirih hingga akhirnya. Fal-lafzu maka bermula kalam lafaz lah kan Fal-lafzu maka bermula lafaz huwa ia lafaz itu as-sautu itu suara al-mustamilu yang meliputi ala ba'dil hurufil hijaiyati atas sebagian huruf hijaiyah kazaidin seperti zaid lafaz zaidin kazaidin seperti lafaz zaid fa innahu maka sesungguhnya itu lafaz zaid sautun suara istamala yang meliputi ala saut yang meliputi saut yang meliputi apa saut yang istamala yang meliputi apa saut ala zai wal ya'i wad dali atas huruf zai, huruf ya dan huruf dal. Fa illam yashtamil maka jika tidak meliputi apa ala ba'dil hurufi atas bagian dari huruf kasawtit tibli seperti suara gendang. Fala yusamma maka tidak dinamakan kasawtit tibli lafdhan akan lafaz. Fa kharaja maka telah keluar bilafzi dengan lafaz makana sesuatu yang ada mufidan itu memberi manfaat walam yakun dan tidak ada makana lafdhan itu lafaz kal isyarati seperti isyarah wal kitabati dan tulisan wal aqdi dan simpul wan nasubi dan tanda. Fala tusamma maka tidak dinamakan itu kal isyarati wal kitabati wal aqdi. Fala tusamma maka tidak dinamakan apa isyarat, kitabah, aqdi dan nasab itu. Fala tusamma maka tidak dinamakan apa isyarah, kitabati, al-aqdi, an-nasbi kalaman akan kalam indan nuhati di sisi para ahli nahwu. Nah, ya Marif. Bener keren tuh kan. Wah. Ini gundul loh ini bisa nerjemah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu bermula ini kalam, huwa dia kalam, al-lafdhu itu lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberi manfaat, bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan sengaja. Yakni bermaksud siapa musannif anna kalama akan bahwasannya kalam indan nahwiyina di sisi para ahli nahwu huwa dia annal kalam al-lafzu itu lafaz ila akhirih hingga akhirnya. Fal lafzu maka bermula kalam lafaz. Gimana sih kok jadi kalam? Kan lafaz bacanya. Fal lafzu maka bermula lafaz huwa dia lafaz as-sautu itu suara al-mustamilu yang meliputi ala ba'dil hurufil hijaiyati atas sebagian huruf hijaiyah kazaidin seperti lafaz zaid fa innahu maka sesungguhnya lafaz zaid as-sautu itu suara ada a-nya sautun itu suara istamala yang meliputi apa saut ala zai wal ya'i wad dali atas huruf zai, huruf ya dan huruf dal. Fa illam yashtamil maka jika tidak meliputi
apa ala Saud. fa illam yashtamil, maka jika tidak meliputi apa saud ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf ka sauti tibli, seperti suara gendang, fala yusamma, maka tidak dinamakan apa sauti tibli lafzun, akan lafaz. Fa kharaja, maka telah keluar bil lafzi, dengan lafaz makana apa sesuatu yang ada mufidan, yang memberi manfaat. Itu mufidan. Makana sesuatu yang ada mufidan, itu yang memberi manfaat. Walam yakun, dan jika tidak ada apa makana mufidan lafzun, Bukan jika dan tidak ada. walam yakun, dan tidak ada makana mufidan, itu lafzun, akan lafad, kal isyarati wal kitabati, seperti isyarah wal kitabati, dan tulisan, wal aqdi, dan simpul, wal naswi, dan tanda. Fala tusamma, maka tidak dinamakan apa isyarati, kitabati, wal aqdi, wal nasbi kalaman, akan kalam, indan nuhati, di sisi para ahli nahwu. Nah, keren tuh, luar biasa kan. Allah pokoknya kalau udah ngafal Quran dikasih kecerdasan, insya Allah. Yang penting jangan nyerah. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murakkab, dan bermula murakkab, yakni yang disusun, itu matarokkaba, sesuatu yang tersusun apa ma min kalimataini fa aktsara, dari dua kalimat, fa aktsara kemudian lebih, ya lebih, dua kalimat atau lebih maksudnya. Qama Zaidun, seperti lafaz qama Zaidun, wa Zaidun qaimun, dan seperti lafaz Zaidun qaimun. Enggak usah diartiin qama Zaidun qaimun. Ini contohnya. Kalau mau lihat artinya ya qama telah berdiri siapa Zaidun Zaid, wa Zaidun, dan bermula Zaid itu qaimun berdiri. Wal mithalul awwalu, dan bermula contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun, itu susunannya fi'il dan fa'il. Koma adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il. Itu kan contohnya dua tuh, qama Zaidun wa Zaidun qaimun. Nah, kata syarih, wal mithalul awwalu, dan bermula misal yang pertama, contoh yang pertama, qama Zaidun, itu adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Susunannya fi'il dulu kan? Ya, udah belajar kan? Fi'il, fa'il. Wa kullu fa'ilin, dan bermula tiap-tiap fa'il itu marfu'un, dirofakkan. Makanya bacanya qama Zaidun, rofa, karena isim mufrad tanda rofanya domah. Itu nanti pokoknya sekarang ikutin yang di kitab aja. Qama wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal mithalu tsani, dan bermula contoh yang kedua, itu mubtada'un wa khobarun. Di atas misal taruh mim,
Kalau Abe bilang bermula berarti itu mubtada susunannya. Wal misalu tsani, dan bermula contoh yang kedua itu mubtadaun wa khobarun, mubtada dan khobar susunannya. Zaidun qaimun, Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi kudu berani nyaut khobar. Wa kullu mubtada'in, udah ketemu belum mau isi? Ketemu udah bacanya. Dia di ini harokatnya ntar disuruh baca. Wa kullu mubtada'in, mana dia? Ini dia kehilangan. Wa kullu mubtada'in, dan bermula tiap-tiap mubtada, marfu'un itu dirofakkan, bil ibtidai dengan sebab permulaan, karena dia permulaan. Zaidun qaimun, nah permulaan dia ditaruh tuh, Zaidun bermula Zaid, itu qaimun berdiri. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i, wa kullu khabarin, dan bermula tiap-tiap khabar itu marfu'un dirofakkan bil mubtada'i dengan mubtada, ya, karena dia jadi khobarnya mubtada. Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri. Ini lama-lama kita hafal mufradat secara otomatis. Wa kharaja, nah, dan telah keluar, bil murakkabi, dengan murakkab disusun. Jadi istilah murakkab disusun. Apa yang keluar? Al mufradu, mufrad. Ini mufrad ini bukan mufrad maksudnya mufrad musanna jama'. Ini mufrad karena dia sendirian. Ka Zaidin, seperti Zaid, cuman Zaid doang, nggak ada qaimunnya. Nah kalau dia mufrad sendiri, nggak ada pasangannya, Zaidun doang, fala yuqalu lahu kalamun aidon, fala yuqalu, maka tidak dikatakan, lahu bagi lafaz Zaid, apa? Kalamun aidon, kalam juga, indan nuhati, menurut ahli nahu, gitu deh. Sama aja kalau ini di sisi ahli nahu, artinya menurut ahli nahu. Kan yang al-lafzu kita sudah bahas kemarin. Sekarang al-murakkabu, karena definisi dari kalam adalah al-kalamu huwal lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Sekarang murakkab, apa yang dimaksud murakkab? Kita ulang sekali lagi. Yang dimaksud murakkab adalah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat. Bisa matarokaba, bisa maturukiba. Kita baca matarokaba karena guru Abi bacanya matarokaba. Min kalimata, ini dari dua kalimat. Jadi harus ada dua kalimat atau lebih. Nggak bisa dia sendirian. Seperti koma Zaidun, koma kalimat pertama, Zaidun kalimat kedua, koma berupa fi'il. Fi'il apa tuh? Fi'il madhi. Kaqoma Zaidun, seperti lafaz qoma Zaidun, telah berdiri siapa? Zaid. Wa Zaidun qaimun, dan contoh yang kedua Zaidun qaimun, dia harus terdiri dari dua kalimat. Dua kalimat. Wal misal awal, dan contoh yang pertama koma Zaidun, itu susunannya fi'lun wa fa'ilun. Jadi tulis tuh di buku koma Zaidun, koma fi'il madi, Zaidun fa'ilun, gitu. Kalau di kitabnya kan kagak muat ya Bang Nursi. Nggak muat.
Koma, karena jumlah itu cuma ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Udah pelajarin. Pokoknya susah ngafal Quran dah. Ya, tapi ngafal Quran kalian tetap gigih dan udah selesai. Maka tinggal ini, insya Allah diberikan kemudahan. Yang jumlah contoh pertama, koma Zaidun itu adalah fi'il dan fa'il. Dan ada catatan di sini, wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fa'il itu dirofakkan, kudu rofa kalau fa'il. Rumusnya tuh, makanya kalau ada stabilo, ngaji itu pakai stabilo enak tuh. Yang bagian-bagian kayak gini nih, rumus kullu fa'ilin marfu'un. Nah, jadi cuman biasanya kalau pakai stabilo kekencengan jadi ini tembus ke belakang. Ya, namanya juga kitab kuning. Yang penting nggak sakit kuning lah. Wal misalu tsani mubtada'un wa khabarun. Dan contoh yang kedua itu jumlahnya adalah mubtada dan khabar. Nah, ini ada rumusnya, wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i. Dan bermula tiap-tiap mubtada itu dirofakkan, harus rofa dengan sebab permulaan. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Dan tiap khabar dirofakkan dengan mubtada. Zaidun qaimun. Kenapa Zaidun rofa? Karena dia mubtada dengan sebab permulaan. Qaimun khabar. Kenapa dia rofa? Karena dia wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Ya, mengikuti mubtada, dirofakan karena dia dengan adanya mubtada. Tapi syaratnya adalah wa kharaja bil murakkabi al mufradu. Kalau dia sendiri dia tidak termasuk murakkab, tidak tersusun. Jadi harus terdiri, tersusun dari dua kalimat, min kalimataini fa aktsara. Itu rumusnya. Harus dua kalimat atau lebih. Kalau dia mufrad, tidak tersusun sendirian, maksudnya mufrad di sini, maka dia tidak termasuk daripada memenuhi murakkab. Seperti Zaidin. Kalau Zaid doang sendirian, fala yuqalu lahu kalamun aidon indan nuhati. Maka tidak dikatakan lahu bagi lafaz Zaid apa kalamun, kalam aidon juga indan nuhati menurut ahli nahwu. Siapa yang mau baca? Ayo, Om Fadil baca, Om Fadil. Harus berani, orang dituntun pelan-pelan. Terus gue mesin memang begitu, mesin pertama pelan-pelan, sama kayak ngafal, pertama sama dulu, ya. Ntar lama-lama begitu udah lancar, ngebut. Duduk aja jangan deket-deketan begitu kan, kitabnya masing-masing punya kan? Masing-masing punya. Adam, geser lah. Kesian itu Bang Fahri di tengah-tengah kayak juru bicara. Ada mejanya yang tadi yang kecil itu mana? Itu ada. Haikal ada. Oh, baca Bang Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murakkabu, dan bermula yang disusun, ma tarakaba, itu sesuatu yang disusun, Yang tersusun. itu sesuatu yang tersusun, min kalimataini, dari dua kalimat, fa aktsara, atau lebih banyak. Kaqama Zaidun, seperti lafaz qama Zaidun. Wa Zaidun qaimun, dan seperti lafaz Zaidun qaimun. Wa mithalul awwalu fi'li wa
fi'lun wa fa'ilun. Dan contoh yang pertama Dan bermula. contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Iya. Wa kullu fa'ilun dan Wa kullu fa'ilin wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula tiap-tiap fa'il itu dirofakkan. Iya benar. Wa mithalus tsani, dan contoh yang kedua dan bermula contoh yang kedua itu mubtada'un wa khabarun, itu mubtada dan khabar. Wa kullu mubtada'in, dan bermula tiap-tiap mubtada marfu'un bil ibtida'in, itu marfu' Dirofakan. itu dirofakkan dengan sebab permulaan. Wa kullu khabarin, dan bermula tiap-tiap khabar itu marfu'un bil mubtada'in, itu dirofakkan dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkabi, dan telah keluar dengan disusun Apa al-mufrad? Mufrad. Apa al-mufradun? Mufrad ka Zaidin, seperti Zaid. Fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan lahu lafaz Zaid. Lahu lafaz Zaid. Apa kalamun kalam aidon juga indan nuhati, di sisi para ahli nahu. Iya, menurut ahli nahu. Ada lagi yang berbeda, keren kan? Nggak nyangka bisa baca begini kan? Ya, makanya fungsinya belajar. Nursi lu jangan pura-pura aja mau baca apa kagak? Hah? Yang lain aja, nunjuk ke Panan. Oke. Pelan-pelan ya enggak? Kayaknya Bang Faris siap banget nih kan? Fokus, gak boleh nyerah. Pokoknya gini, selagi ada ikhtiar, tugas kita tuh belajar. Nanti yang memberikan pemahaman tuh Allah. Itu tenang aja, belajar aja terus. Tuh Imam Sibawi masuk surganya dari sebab ilmu nahwu. Satu kaidah ada tuh di kitab Kasyifatus Saja, diceritain tuh Imam Sibawi ketika meninggal, besoknya diimpiin oleh murid-muridnya. Imam Sibawi badannya dalam riwayat disebut menebarkan bau wangi apel. Imam Sibawi ahli nahwu. Begitu beliau meninggal, diimpikan oleh murid-muridnya, beliau dalam keadaan berlimpah makanan dengan pakaian yang bagus, dikelilingi oleh bidadari. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kedudukan ini di dalam surga? Kata beliau, karena beliau punya satu kaidah, a'raful ma'arif lafzul jalalah. Paling ma'rifat adalah lafaz Allah. Aduh, kalau Allah isi ma'rifat nggak ada lagi. Kalau Fauzi isi ma'rifat Fauzi, tapi bisa jadi ada Fauzi di Jakarta Timur, ada Fauzi di Jakarta Selatan, ada Fauzi banyak betul. Isi ma'rifat ya, tapi ada Fauzi yang lain. Tapi kalau Allah nggak ada yang lain. Pokoknya disebut lafzul jalalah, a'raful ma'arif. Nah, itu masuk surga itu Bang, ilmu nahwu. Dulu para wali itu ahli nahwu juga jadi wali. Kalau dalam kitab Iqna itu disebutkan bahwa ketika ahli tabib dia ngobatin, terus resepnya hilang, dia cuma ngelihat bekas dari tempat numbuknya itu. Oh, ini bekas numbuknya daun ini. Wali. Jadi kalian waktunya belajar harus semangat, harus antusias. Gak mungkin kita ada ikhtiar kemudian dibiarkan oleh Allah, nggak dikasih. Betul ya, tulisannya banyak itu tadi dibaca sama Bang Fadil kan. Ini bisa, bukan sekedar bisa baca, tapi bisa diterjemahin. Yang penting jangan pernah berputus asa waktunya. Ini yang penting. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha.
Sorof itu ibunya ilmu, induknya ilmu, wan nahu abuha, dan nahu itu bapaknya. Jadi insya Allah nanti kalau ini sudah nyampe beberapa pertemuan, kita selingin ngaji sorofnya, Kailani. Nah udah, sorof nahu ini dikuasai, insya Allah kita papan aja bisa kita baca, kita bisa paham. Ya. Silakan Bang Fanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murakkabu, dan bermula yang disusun, ma tarakaba, itu atau bisa wal murakkabu, dan bermula yang disebut murakkab gitu ya, bisa gitu. Wal murakkabu, dan bermula yang disebut murakkab, ma tarakaba, itu sesuatu yang tersusun, min kalimataini, dari dua kalimat, fa aksara, atau banyak. Kaqama Zaidun, seperti lafaz Zaid. Bacanya kaqama Zaidun, apa terjemahnya jadi lafaz Zaid? Seperti lafaz qama Zaidun, kan bacanya kaqama Zaidun. Ya. Kaqama Zaidun, seperti lafaz qama Zaidun, seperti lafaz qama Zaidun, wa Zaidun qa'imun, dan seperti lafaz Zaidun qa'imun. Wa misalul awwal, wal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun, dan bermula contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin, dan bermula tiap-tiap fa'il. Ada tarawih di atasnya, jadi ketahuan mubtada gitu. Wa kullu fa'ilin marfu'un, wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula tiap-tiap fa'il itu dirofakkan. Wa misalus tsani mubtada. Wal, itu enggak kelihatan alif lam. Kelihatan enggak? Baca kesian enggak dibaca itu. Wal misalus tsani mubtada'un wa khabarun. Mubtada'un wa khabarun. Dan bermula contoh yang kedua itu mubtada dan khobar. Wa kullu mubtada'un marfu'un, kan tadi udah ketahuan. Wa kullu mubtada'in marfu'un, dan bermula tiap-tiap mubtada itu dirofakkan bil ibtidai, harokatin, makanya biar mudah baca. Salah harokatin. Bil ibtidai, dengan sebab permulaan. Wa kullu khabarin, kan udah sama tuh. Kullu fa'ilin, kullu mubtada'in, susunannya kayak begitu. Mudhof ilaih. Wa kullu khabarin marfu'un, dan bermula tiap-tiap khabar itu dirofakkan bil mubtada'in, dengan bil mubtada'i. Kalau ada alif lam, tanwin bermusuhan, ingetin. Kalau ada alif lam, kagak ada tanwin. Kalau kagak ada alif lam, ada tanwin. Itu ada nggak alif lamnya? Ada. Berarti ada tanwin. Bil mubtada'i, gitu. Ingetin. Bermusuhan dia sampai hari kiamat itu. Bil mubtada'i, dengan mubtada. Wa kharaja, dan telah keluar. Bil murakkabi, dengan murakkab. Al mufradu. Apa al-mufradu? Mufrad.
Kazaidin. Ya tinggal diulang seperti lafaz Zaid. Kan tadi udah di atas itu. Fokus dong. Kan di atas udah bisa tuh. Kaqoma Zaidun seperti lafaz qoma Zaidun, kazaidun qaimun, wa Zaidun qaimun, dan seperti lafaz kalau kazaidin seperti lafaz Zaid gitu. Kazaidin seperti lafaz Zaid. Fala yuqalu maka tidak dikatakan Lahu bagi lafaz dikatakan Zaid. lahu bagi lafaz Zaid Apa kalam? apa kalamun akan kalam. Aidon itu Juga Aidon juga punya buku nggak? Buku bawa nggak? Tulis Aidon artinya juga, khoroja artinya keluar. Lama-lama jadi hafal mufradatnya. indan nuhati di sisi para ahli nahwu. Menurut ahli nahwu, ya. Jadi paham ya, murakabu itu harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Kalau sendiri nggak bisa Zaidun, nah, itu tidak disebut kalam, tidak disebut murakab. Syarat dari kalam dia kudu murakab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih banyak. Nah, syarat ketiga apa? Al-mufidu, ya kan? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu. Sekarang apa yang dimaksud dengan mufidu? Kita lihat penjelasannya. Wal mufidu, dan bermula mufidu, yakni memberi manfaat, memberi pengertian. Itu ma'afada faidatan, sesuatu afada yang memberikan manfaat atau memberikan pengertian aja deh, memberikan pengertian, faidatan akan pengertian. Itu kan sama aja tuh pengertian. Yahsunu yang baik, apa as-sukutu diam, alaiha atas faidatan, haknya kembali kepada faidatan. Kasih tanda tuh, hak baliknya ke faidatan di atas. Kasih tanda Bang Arif, tulis satu coret. Nah, ntar biar nggak keder. Kalau awal-awal begitu nggak apa-apa ditulis jadi saksi. Ntar kalau udah lancar mah nggak usah ditulis, langsung nyambung. Alaiha atas faidah, minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, mutakallim, wasami'i, dan orang yang mendengar, alaiha atas faedah. Alaiha hanya kembali pada faedah. Sama contohnya kaqoma Zaidun, seperti qoma Zaidun, telah berdiri siapa Zaid. Wa Zaidun qaimun, dan bermula Zaid itu qaimun, berdiri. Fa inna kullan, tanda itu fa inna kullan, ini aslinya fa inna kulla wahidin, maka itu tanwinnya tanwin iwad. Fa inna kullan, maka sesungguhnya tiap-tiap, minhuma, dari keduanya. Keduanya kembali kemana? Qoma Zaidun dan Zaidun qaimun, itu kan ada 2 kan? Maka tiap-tiap keduanya, yakni qoma Zaidun dan lafaz Zaidun qaimun, afada, itu afada telah memberikan pengertian atau manfaat, faidatan akan faedah, akan pengertian, yahsunu yang baik, apa as-sukutu diam, alaiha atas faedah, karena hak itu muannats,
Makanya baliknya lihat faedah yang ada tamar butonya. Minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, wasami'i, dan orang yang mendengar, wahia, dan bermula faedah. Balik lagi tuh ke faedah. Wahia, dan bermula faedah itu al-ikhbaru, pemberitahuan, biqiyami Zaidin, dengan berdirinya si Zaid. Jadi kalau qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Siapa Zaid? Zaidun qaimun, bermula Zaid itu sedang berdiri, itu berdiri. Maka kalimat itu jelas sebagai pemberitahuan bahwa di qiyami Zaidin, berdirinya si Zaid. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar itu idza sami'a, apabila mendengar. Siapa as-sami'? Sami'a fa'ilnya mustatir domir huwa, huwanya kembali kepada as-sami'. Idza sami'a, apabila mendengar. Siapa as-sami'? Zalika, akan yang demikian itu, yakni qama Zaidun atau Zaidun qaimun, la yantawiru, niscaya tidak menunggu siapa sami, syai'an, akan sesuatu, akhara, yang lain. Yatawaqqafu, yang terhenti, alaihi, atasnya, syai'an akhar. Hiknya kembali ke syai'an akhar. Apa tamamul kalami, sempurnanya kalam. Apaan? Bukan dalam kunci motor. Di atas itu aqua. Ada nggak tong? Aqua, istanaku. Oh, aqua sih. Wa yahsunu, dan baik. Aidon, juga. Nah, ketemu lagi tuh aidon. Nggak usah diterjemahin lagi, kan sama. Kalau di atas aidon artinya juga, dimanapun aidon artinya juga. Apa sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara. Wa kharaja bil mufidi, dan telah keluar dengan mufid, yang memberikan pengertian. Apa al-murakkabu, kalimat yang disusun, ghairal mufidi, hal keadaannya tidak memberikan pengertian. Nahwu gulamu Zaidin, contohnya lafaz gulamu Zaidin, min ghairi isnadi syai'in ilaihi, dari tanpa isnad, menyandarkan sesuatu, ilaihi, kepada lafaz gulamu Zaidin. Wa in qama Zaidun, dan juga lafaz in qama Zaidun,
fa inna tamamal faidati fihi, fa inna maka sesungguhnya tamamal faidati sempurnanya faedah, pengertian fihi pada lafaz in qama zaidun, hi-nya kembali ke lafaz in qama zaidun. Ya tawaqqafu itu terhenti atau tergantung sama dia ala zikri jawabi syarti, ala atas zikri penyebutan jawabi jawaban asyarti syarat. Fala yusamma maka tidak dinamakan. Kalau usah diartiin lagi, di atas sudah ada tuh kan. Fala yusamma kullun, apa kullun aslinya kullu wahidin, maka tidak dinamakan tiap-tiap kulun, tiap-tiap minal misala ini dari dua contoh. Apa contohnya tadi? Gulam zaidun dan in qama zaidun. Maka dua-duanya fala yusamma tidak dinamakan kullun tiap-tiap minal misala ini dari dua contoh di atas itu kalaman akan kalam indan nuhati di sisi atau menurut ahli nahwu. Abi ulangi lagi, gak apa-apa, pelan-pelan. Ntar ketemu kalimatnya itu aja kok. Nggak usah pasang muka tegang gitu dong Nursi. Kayaknya pasang muka tegang takut disuruh baca. Tenang aja, disuruh baca malah bilang. Jadi kan dia emang lagi belajar. Wal mufidu dan bermula yang dimaksud mufid atau memberi faedah, memberi pengertian, itu ma afada faidatan, ma sesuatu afada yang memberikan manfaat pengertian, faidatan akan faedah, yahsunu yang menjadi baik, apa as-sukutu, itu jadi failnya, alaiha as-sukutu diam, alaiha atas faedah pengertian, minal mutakallimi dari orang yang ngomong, wasami'i dan orang yang mendengar, alaiha atasnya, atas faedah. Kaqoma zaidun seperti lafaz qoma zaidun, wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun. Fa inna kullan maka sesungguhnya tiap-tiap minhuma dari keduanya, qoma zaidun wa zaidun qaimun, telah berdiri siapa Zaid dan Zaid itu seorang yang berdiri, afada memberikan faedah pengertian, faidatan akan pengertian, yahsunu sukutu yang akan baik apa diam, alaiha atas faedah, minal mutakallimi wasami'i dari orang berbicara dan orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya ada Bang Fadil ngomong begini sama Bang Arif, Bang Arif qoma zaidun, telah berdiri si Zaid, paham gak Arif kalau dibilang telah berdiri si Zaid? Arif, dipanggil, emang kita lupa namanya. Bang Fadil ngomong, Bang Arif si Zaid lagi berdiri, paham gak? Paham, udah gak perlu nanya lagi, karena kalimatnya sempurna, memberitahukan bahwa si Zaid lagi berdiri. Atau Zaidun qaimun, Zaid berdiri, atau qoma Zaidun pakai jumlah fi'liyah. Contoh gitu, misalnya Nursi ngomong ke Bang Fanan, dan Nursi ngomong, Fanan, Nursi ngomong, Bang Fanan, Adam sedang duduk. Paham gak maksudnya? Paham, Adam berarti sedang duduk, gak perlu nanya lagi, udah informasi tuh, Adam duduk. Itu namanya kalam, memberikan pengertian sehingga yang berbicara maupun yang mendengar paham.
Wahia yang disebut faedah itu al-ikhbaru biqiyami Zaidin, pemberitahuan dengan berdirinya si Zaid. Fa'inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a dzalika, itu idza sami'a dzalika, apabila mendengar yang demikian itu, la yantabiru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalami, maka dia nggak pakai nunggu lagi sesuatu yang lain yang dia akan terhenti atasnya atau bergantung atasnya, tamamul kalami, kesempurnaan kalam. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi, artinya dan baik juga apa sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara. Jadi dia udah paham, nggak pakai ditanya lagi. Bang Adam, ono di masjid ada Nursi lagi baca Quran. Nah, itu kalimat sempurna tuh, memberi faedah. Oh, udah paham membaca Al-Quran. Maksudnya qoma Zaidun qaimun, itu kalimat ya. Kalam, udah jadi kalam. Kalau memberi faedah, memenuhi syarat. Tetapi wa kharaja bil mufidi al-murakkabu ghairal mufidi, dan keluar dengan definisi mufid, yakni qaid mufid. Apa al-murakkabu? Sesuatu yang disusun, ghairal mufidi, tapi keadaannya tidak memberikan manfaat, pengertian. Contohnya Gulamu Zaidin, anaknya Zaid atau budaknya Zaid. Jadi kalau Abe ngomong Gulamu Zaidin, anaknya Zaid, masih belum paham. Ya kenapa anaknya Zaid? Dia kan udah dua kalimat nih, tapi tidak menunjukkan pengertian. Gulamu Zaidin. Misalnya Abe ngomong Fauzi, Fahri Akbar Maulana, Fahri Akbar Maulana, itu siapa? Ada apa dengan Fahri Akbar Maulana? Nah, makanya belum jelas. Fahri Akbar Maulana tidur, baru jelas, berarti dia lagi tidur. Itu maksudnya. Kan kalau susunannya itu banyak tuh, Fahri Akbar Maulana. Udah lengkap. Zaidin, cuman Zaid doang, atau Gulamu Zaidin, anaknya Zaid. Kenapa anaknya Zaid? Maka dia tidak memenuhi mufid karena tidak memberikan pengertian yang jelas. Paham ya sampai sini? Gulamu Zaidin, anaknya Zaid, budaknya Zaid. Kenapa budaknya Zaid? Misalnya Gulamu Zaidin qaimun, baru itu jelas. Budaknya Zaid sedang berdiri. Atau qama Gulamu Zaidin, telah berdiri siapa? Anaknya Zaid. Cuma begitu doang bang. Mau jumlah ismiyah Gulamu Zaidin qaimun. Kalau mau jumlah fi'liyah qama Gulamu Zaidin, jadi fi'il. Qama Zaidun jumlah fi'liyah, telah berdiri siapa? Zaid. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Mubtada khabar. Min ghairi isnadi, dengan tanpa menyandarkan isnadi syai'in, menyandarkan sesuatu ilaihi kepada Gulamu Zaidin. Itu enggak mufid walaupun tersusun dari dua kalimat. Gulamu sama Zaidin, kan dua kalimat, tapi tidak memberikan manfaat, pengertian. Kabar Gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Iya, kenapa dengan Gulamu Zaidin? Bang Fadil, Gulamu Zaidin, paham gak maksudnya? Kenapa Gulamu Zaidin?
Naimun, tidur. Berarti baru paham anaknya si Zaid lagi tidur gitu. Itu makanya min ghairi isnadi syai'in ilaihi, harusnya disandarkan. Wa in qama Zaidun, atau kalimat yang kedua juga nggak jelas. Ini ada 3 nih. Ada kalimat in qama Zaidun 3, tapi dia tidak memberikan faedah, tidak memberikan pengertian. Wa in, dan jika qama telah berdiri siapa Zaidun, Zaid. Kenapa kalau jika berdiri Zaid? Maka dijelaskan di sini fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti. Maka sesungguhnya tamamal faidah, sempurnanya faidah, pengertian fihi pada lafaz in qama Zaidun, yatawaqqafu ala, tergantung atas zikri jawab syarti, penyebutan jawab syarat. Misalnya dia bilang wa in qama Zaidun, nggak paham. Dan jika berdiri si Zaid, nggak jelas. Tapi kalau ditambahin jawaban syarat, wa in qama Zaidun qama Fannan, apabila berdiri si Zaid maka berdirilah Fanan. Jelas tuh. Makanya dia membutuhkan jawab syarat. Jika membaca Al-Quran, Fadil, siapa Fadil? Idza qara'al Qur'anu, idza qara'al Qur'ana Fadil baca Al-Quran. Terus kenapa? Harus ada jawabannya kalau ada fi'il syarat, ada huruf syarat. Maka jawabannya qara'a Adam. Kalau Fadil baca Al-Quran, Adam juga pasti baca Al-Quran. Baru jelas tuh kalimat. Tapi kalau jika Fadil baca Al-Quran, sampai situ nggak paham. Kenapa kalau dia baca Al-Quran? Karena ada jika, maka harus ada jawabannya. Jika Fahri tidur, tidur lagi aja. Jika Fahri tidur, kenapa Fahri tidur? Jika Fahri tidur, maka Haikal tidur, baru lengkap kalimat. Nah, itu. Ya, itu mah kalau bahasa Indonesianya begitu. Paham ya? Ini mufid, artinya mufid. Dia harus butuh syarat. Siapa yang baca bab Al-Mufid ini? Adam? Siapa baca Adam? Hah? Yang lain aja dulu. Ayo Bang Huri baca Huri. Bang Huri lagi itu Arif lagi dah, Arif baca Arif. Oh, calon mahasiswa masa S1 nggak bisa baca kitab. Mendingan bisa baca kitab, S1-nya nyusul. Buang-buang duit doang karena S1 kalau nggak ada ilmunya. Yang penting ilmunya. Ayo cepetan lah, gerakannya cepet, jangan manja banget, minta diambilin diri. Anak cowok tuh gerakannya besit satset gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufidu, maka waktu dan bermula mufid. Wal mufidu, dan bermula mufid, ma afada faidatan, sesuatu yang memberi pengertian akan pengertian. Yahsunus sukutu, yang baik diam. Apa diam? Yang baik apa sukutu? Yang baik as-sukutu. Itu kalau pakai apa berarti fa'ilnya. Yahsunu kan fi'il. Setiap fi'il kudu apa? Nyaut lah, nyaut. Kalau ditanya nyaut. Rif, kalau ditanya nyaut, setiap fi'il butuh apa? Fa'il. Nah, nyaut. Jangan diem aja. Kalau udah jago gak apa-apa diem, dalam hati jawabnya. Itu pancingan supaya gampang ingat. Setiap fi'il butuh fa'il gitu. Setiap mubtada butuh nyaut. Masa Abin dari tadi ngomong aja masih siap putus banget ya. Salah, ntar kan dibetulin.
Setiap fi'il butuh khobar, salah, tapi masih lebih baik karena nyaut daripada diem aja. Kan harusnya setiap fi'il butuh fa'il. Paham ya? Harus aktif. Nah, itu harus aktif. Salah nggak ada masalah, orang lagi belajar, ntar diajarin. Tapi kalau ditanya, nyaut. Jawab. Jangan diem aja, kita disuruh ngeliatin mukanya, diem aja. Baca lagi. Yahsunus sukutu, yang baik. Apa as-suku? As-sukutu, diam. Alaiha, atasnya. Hanya kemana? Faidatan. Ya jawab, dibaca lah, jangan nunggu ditanya. Minal mutakallimi, dari mina tuh dari orang yang berbicara. Wasami, dan mendengar. Alaiha, atas faidah. Kaqoma Zaidun, seperti lafaz qoma Zaidun, wa Zaidun qaimun, dan lafaz Zaidun qaimun. Fa inna kullan, maka sesungguhnya tiap-tiap minhuma, dari keduanya. Apa keduanya? Zaidun qoma Zaidun wa Zaidun qaimun. Afada faidatan, memberi pengertian atas pengertian. Yahsunus sukutu, yang baik apa as-sukutu, diam. Alaiha, atas keduanya. Alaiha kok keduanya, kalau lima baru. Alaiha. Yang tadi udah dari tadi tuh hak kemana? Alaiha afada faidatan, Ke faedah. Kan tadi alaiha, tadi faedah. Kenapa alaiha ini jadi nggak tahu? Kan harus sama alaiha. Kemana haknya? faidah. Nah, iya jawab ke faedah. Alaiha, atas faidah. Minal mutakallimi, dari orang yang berbicara. Wassami'i, dan orang yang mendengar. Wahiyal ikhbaru, Wahia dan bermula. Faidatan, Bermula faedah ya. al ikhbaru, itu memberi Kabar memberitahu. memberi penjelasan, memberitahu. Biqiyami Zaidin, dengan berdirinya Zaid. Fa innas sami'u, Ada inna. fa innas sami'an, Ada alif lam. fa innas sami'u, Dah. Ada inna tuh nasab. fa innas sami'a. Iya, kalau jangan an kan ada alif lam. Tadi dengar nggak? Alif lam bermusuhan sampai hari kiamat sama tanwin. Itu ada alif lamnya nggak? Ada. Jangan pakai tanwin. Fa inna sami'a. Itu makanya ingetin kalau dikasih rumus tuh. Masa fa inna sami'an. Makanya fokus. Jangan ngeremehin ilmu. Ini penentu kalau bisa nahwu shorof, nanti bisa baca kitab yang mana aja. Ya. Ngapain punya titel tinggi kalau ternyata ilmunya nggak ada? Buang-buang duit doang. Tapi yang penting, yang idealnya ada ilmunya, ada titelnya. Gitu. Mau ngambil apa rencananya kuliah? Jurusan apa? Nyaut. Ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran pasti ada kitabnya, ntar belajar tafsir ya. Nah, kalau ilmu Al-Quran nggak bisa baca kitab, repot. Makanya disiapin dulu. Ntar kalau udah bisa nahwu shorof, tafsir yang mana aja bisa kita baca, Bang. Ya, Bang. Tafsir yang mana aja, nggak perlu masuk kelas juga bisa baca. Masuk kelas kuliah. Kuliah tuh perlu karena buat titelnya. Kalau ilmunya mah dari mana aja. Gus Baha itu lulusan SD. Ya. Tapi ngajarin profesor.
Kenapa? Karena ilmunya luar biasa beliau. Gue kudu semangat. Abi aja yang ngajarin semangat, biar kalian jadi orang-orang yang manfaat. Makanya serius ya. Tulis, kalau orang itu tulis. Fahri itu nggak ngeliat coret-coret kitab, ntar suruh baca nggak bisa lagi. Tulis. Jago lagu hizat, jarkah, tapi kudu jago juga baca kitab, oke? Udah lengkap. Jangan untuk komen, ganteng juga ya gue ya. Gayanya Fahri Akbar. Ganteng doang, kalau O2 on, 2N repot. Pelangap pongo ya dia. Ceweknya stres ini punya suami kagak paham diajak ngomong. Pelangap longo, naudzubillah ya. Kalau pelangap longo nyusahin orang banyak. Warif, gak usah tegang-tegang Warif lo. Orang pada ketawa dia diem mas, serius. Orang tugas baca. Lanjut Warif. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a, jika mendengar dzalika, akan yang demikian itu la yantadiru syai'an akhar, tidak menunggu sesuatu yang lain, tidak menunggu sesuatu yang lain. Yatawaqafu bergantung atau berhenti. Yatawaqafu yang bergantung, alaihi atasnya tamamul kalami. Pokoknya kalau ada dua begini nih, satu nggak ada alif lam depannya, catat, nggak bawa kertas ya, nggak bawa buku, nggak punya buku, catat. Kalau belajar nahwu tuh harus ada buku, bawa buku. Ingetin kalau di depannya nakiroh nggak ada alif lam, setelah keduanya itu ada alif lam, maka dia pasti mudhof ilaih, yang terakhirnya pasti kasroh. Coba lihat Rip, tamamul kalami, lihat tulisannya, tamam ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Yang kedua ada alif lamnya nggak? Ada. Nah, namanya mudhof ilaih itu. Pasti semuanya. Yang kedua tamamal kalami. Tapi kalaminya tetap kasroh dia, karena mudhof ilaih. Itu rumus. Kalau nahwu itu emang kaidah. Yatawaqqafu alaihi. Lanjut. Yatawaqqafu alaihi, yang bergantung atasnya. Apa? Atasnya apa? Syai'an. Baca apa? Begitu. Yatawaqqafu alaihi, yang bergantung atasnya apa? Syai'an akhar. Apa? Tamamul kalami. Apa tuh artinya fa'il. Bukan Abi nanya apa, bukan. Kalau Abi nanya apaan nih, gitu. Kalau apa tuh cara baca. Kalau pakai apa berarti fa'ilnya. Kalau siapa berarti fa'ilnya berakal. Yatawaqqafu alaihi, yang bergantung atasnya. Nah, hi-nya itu kembalinya ke syai'an akhar. Apa? Tamamul kalami. Yatawaqqafu alaihi, yang bergantung atasnya apa? Tamamul kalami. Tamam, sempurna. Sempurnanya. Emang nggak ditulis artinya? Ketinggalan. Hah? Ketinggalan. Tamamul kalami, tamam. Lama-lama jadi tahu artinya tamam. Jadi kalau ada namanya tamam, boleh panggil sempurna gitu. Namanya tamam.
yatawaqqafu alaihi yang bergantung atasnya apa tamamul kalami sempurnanya kalimat wa yahsunu aidon sukutu wa yahsunu aidon dan baik juga as-sukutu diam. Itu ada lihat hurufnya, ada alif lam apa kagak? As-sukut. Ada alif lam apa kagak? Enggak ada. Ya jawab, masa jadi bacanya as-sukutu nggak ada alif lam? Baca sesuai huruf aja. Berarti apa? Biarin, berarti apa bacanya? Sukutun. Yang kencang apa jawabnya? Sukutun. Iya, karena nggak ada alif lam. Nggak ada alif lam berarti tanwin, sukutun. Makanya jangan ngarang-ngarang as-sukutu, orang nggak ada alif lamnya kok. Yahsunu Wa yahsunu dan baik juga. Wa yahsunu aidon dan baik juga sukutun diam al-mutakallimi orang yang berbicara wa kharaja ini mudhof ilaih ini sukutul mutakallimi. wa yahsunu aidon dan baik juga sukutul mutakallimi Diamnya orang yang berbicara wa kharaja dan pergi wa kharaja dan masuk dan wa kharaja dan telah keluar dan kan di atas sudah ada bang, udah berapa kali bang di atas. Kalau ketinggalan di atas ada nggak khoroja? ada. Apa artinya? Pergi kalau keluar Lalu keluar. Mana ada lalunya? wa kharaja Wa khoroja, wa dan khoroja keluar, ngapa jadi lalu? Jadi biasain sesuai dengan hurufnya aja, nggak usah ngarang-ngarang. wa kharaja dan keluar bil mufidi dengan yang memberi manfaat al murakkabu yang disusun ghairul mufidi dengan tidak memberi manfaat an-nah Mana ada alif lam sih, hurufnya aja baca, jangan nambahin huruf. ghairul mufidi dengan tidak memberi manfaat nahwi Iya. nahwu gulamu zaidun Zaidin. nahwu gulamu zaidin Seperti lafaz, cuman begitu doang. Seperti lafaz gulamu zaidin. lafaz gulamu zaidin min ghairi dari Min ghairi isnadi syai'in, isnadi syai'in dari tidak menyandarkan sesuatu ilaihi atas kepada ila, kalau ilaihi kepada gulami zaidin. ilaihi kepada gulamu zaidin wa in qama zaidin Mana ada qama zaidun dan juga lafaz. dan lafad in qama zaidun fa inna tamamal faidati maka sesungguhnya sempurnanya faidah Iya. fihi Pada lafaz in qama zaidin koma zaidun dul. pada lafaz in qama Di zaidun atas, dari atas koma zaidun kenapa di sini zaidin? Lanjut. fa inna tamamal faidati maka sesungguhnya sempurnanya faidah fihi atas kalimat Atas tuh Allah, ila kepada, fi pada. fihi pada lafaz in qama zaidin yatawaqqufi yatawaq Di atas ada nggak itu? yatawaqqafu. Makanya jangan ngeremehin tulisan, harokatin kalau belum bisa, ntar kalau udah jago baru. Itu di atas ada kan ya tawakofu. Terbalik. Nggak usah diharokatin, nggak apa-apa, orang di atasnya udah ada. Ada nggak di atas? Ada. Nah, iya, ketemu lagi. Yatawaqqafu yang Bergantung. yatawaqqafu yang bergantung ala dzakari
ada dzakari jawab Zakari jorok lu. dzakarin Zikri. ala dzikri ala dzikri jawab syarti. Aduh sih ketawa loh. Makanya harokatin udah salah dibetulin nggak diharokatin. Ntar lu baca sendiri zakar lagi. Zikri. Ala dzakar kan? dzikri. Setelah ini malah tuh zakari asbalnya. Ala dzikri jawab syarti atas dzikri Menyebutkan jawab syarat atas menyebutkan jawab syarat. Fala yusamma maka tidak dinamakan kullun tidak dinamakan apa kullun tiap-tiap minal masalaini minal misalaini. Harokatin ntar baca salah lagi di bawah mim kasroh. Kullun Emang begitu kalau baru belajar kudu begitu, ntar lama-lama kosong. minal misalaini Baru di ini salah lagi. Dari dua contoh kalaman akan kalam indan nuhati menurut para ahli nahu. Iya, harus fokus bang, harus fokus. Kalau nggak apa-apa diharokatin aja biar gondrong dulu tuh kitab. Tapi kan kalau udah ketemu ya tawakofu di atas, di bawah nggak usah diharokatin ya. Koma Zaidun di atas udah, di bawah masa jadi koma Zaidin. Kita baca lagi, tinggal dikit lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu dan bermula ucapannya musannif bil wad'i dengan wad'i bahasa Arab atau sengaja itu fassarahu telah menafsirkan menafsirkan hu akan bil wad'i. Siapa yang menafsirkan? Fa'ilnya mana? Siapa? Ba'duhum. Kalau yang berakal tuh siapa? Kalau yang tidak berakal apa? Gitu. Tandanya fa'alif. Berarti fa'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Fassarahu ba'duhum. Kenapa ba'duhum? Ayo 20.000. Karena dia di fa'il kan? Tapi kenapa ba'duhum? No. Ada tadi di atas yang habis suruh garis bawain. Apa rumusnya fa'il? Wa kullu fa'ilin marfu'un. Itu rumusnya. Kenapa ba'duhum? Karena setiap fa'il harus rofa. Fassarahu ba'duhum bil qasdi. Telah menafsirkan hu akan wad'i. Siapa ba'duhum? Sebagian dari mereka. Hum ini maksudnya adalah ahli nuhat, indan an-nuhat, ahli nahu, bil qasdi dengan menyengaja, dengan sengaja. Nah, karena ada dua kan, bil wad'i artinya dengan sengaja dan dengan bahasa Arab. Nah, ini dijelasin sama syarih penyarahnya. Fa kharaja ghairal maqsudi, maka telah keluar selain yang dimaksud, artinya disengaja. Kakalamin naimi. Aduh, ini berapa lu bang? Kakalamin naimi seperti kalamnya orang yang tidur, ngigo ya. Wasahi dan orang yang lupa. Fala yusamma kalaman indan nuhati. Kan kalau semakin kesana cepat, maka tidak dinamakan akan kalam menurut ahli nahu. Udah ketemu berapa kali yusamma nih kan? Yusamma kalaman indan nuhati. Nggak usah diterjemahin lagi dah.
Baca kitab ya begitu, ntar ketemu lagi. Sama kayak ngafal Al-Quran, ketemu lagi. Tapi bedanya kalau Al-Quran ketemu lagi, kita bisa nyasar bacaannya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka fassaru, telah menafsirkan hu bil wad'i fassaru bil wad'i al-arabi. Jadi bahasa Arab, bil wad'il arabi. Fa kharaja kalamul ajam. Oh, tadi fa kharaja ghairul maksud ya. Tadi fa kharaja di atas, fa kharaja ghairul maksud. Ka kalamin naimi wasahi fala yusamma kalaman inda nuhati. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'i al-arabi. Fa kharaja kalamul ajami, maka keluar apa kalamul ajami, kalamnya orang selain Arab, selain bahasa Arab. At-Turki, seperti bahasa Turki. Wal barbari, dan bahasa barbar. Fala yusamma kalaman, maka tidak dinamai apa bahasa kalamul ajami, kalaman akan kalam, indan nuhati, menurut ahli nahu. Misalu majtama'a fihi al-quyudul arba'ah, bermula contoh majtama'a, sesuatu yang terkumpul, fihi, di dalam ma, apa al-quyudul arba'ah, qaid yang empat. Qaid yang empat mana? Al-lafzu satu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i, itu namanya qaid yang empat. Itu qoma zaidun wa zaidun qaimun. Lafaz qoma zaidun wa zaidun qaimun. Fal misal awwalu fi'lun wa fa'ilun. Nah, tadi lagi itu yang udah dibaca kan. Wa tsani mubtada'un wa khabarun, dan yang kedua mubtada dan khabar. Jadi qoma zaidun susunan fi'il dan fa'il, zaidun qaimun susunan mubtada khabar. Wa kullun minal mithalaini, dan tiap-tiap dari dua contoh tersebut, qoma zaidun wa zaidun qaimun, lafzun murakkabun mufidun bil wad'i, itu lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian bil wad'i, dengan sengaja atau dengan bahasa Arab. Fahuwa kalamun, maka bermula itu lafaz disebut kalam. Jadi ini cuma mau nyeritain apa yang dimaksud al-lafzu al-kalamu wal-lafzu murakkabul mufidu bil wad'i. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Wa aqsamu salasatun ismun. Oh, udah bisa baca Bang Fadil tuh langsung. Keren. Artinya udah pede Bang akhirnya Bang, ya kan? Pertama kalau nggak belajar begini melihat tuh udah nggak bisa aja. Begitu dini, wa aqsamu salasatun ismun. Kok itu bisa baca salah satu? Iya kan dia jadi khobar. Waduh. Wa aqsamu, dan bermula bagian-bagiannya kalam, itu salah satu tiga. Apa rupanya? Ismun wa fi'lun wa harfun. Biar semangat ya Bang. Emang harus digas begitu Bang, biar nggak ngantuk pagi-pagi. Bang Arif ngerinya lagi ngeliatin huruf, lama-lama dia tidur lagi kalau nggak digituin. Jadi baca lagi, diulang, tegesin, simak. Ntar kan enak. Jadi kalau misalnya kita lagi bosen dengan baca kitab, lagi terus merasa capek, kitab ya udah sendiri. Kita disimak sama Bang Fadil, sama Bang Fauzi, coba baca dah, gue baca gitu. Ya Bang,
Insyaallah ntar jam 1 kita ngaji lagi. Wa aqsamuhu salatatun, gaswal. Jadi mahasiswa yang dia bisa baca kitab juga, insyaallah ya Bang. Ntar kalau udah beberapa bab baru kita ngaji kitab Kailani ya. Nah itu sorofnya. Udah.